Yang ada hanya laki-laki perempuan. Allah sudah sebut, wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Yang ada hanya dua, kalau ndak zakar, unsa. Oh, yang dua tu ndak tu penyimpangan perilaku. Ndak ada Allah menciptakan jenis kelaminnya dua, ganda, tapi seimbang. Ndak ada. Pasti ada yang dominan. Yang dominan itulah yang dipakai sebagai hukum. Mana kelaminnya yang aktif, hukumnya di situ. Kalau yang laki-laki yang aktif, walaupun ada kelamin perempuan dia punya, yang aktif laki-laki berarti dia laki-laki. Kalau yang aktif perempuan, berarti dia perempuan. Yang dua-duanya aktif tidak ada. Sehari pedusi, sehari laki-laki. Karena Allah hanya menciptakan dua jenis. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Bahwa kita kasih tunjuk, iya. Kasih nasihat, iya. Mengarahkan, iya. Tapi memaksa dia seperti ini tidak bisa. Kenapa? Inna sa'yakum lasyatta. Allah menciptakan dengan masing-masing punya diferensiasi, punya perbedaan. Ini kadang-kadang orang lupa nih Pak. Ya. Allah kalau ingin tadi, ya, bisa menjadikan semua orang taat, menjadi beriman. Tapi Allah tidak menginginkan itu terjadi. Nah, itu maksudnya inna sa'yakum lasyatta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dikumpulkannya di majelis zikir yang penuh berkah ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah surat Ad-Duha, sekarang kita akan lanjut ke surat Al-Lail ya, surat Al-Lail, yaitu surat yang ke-92 dalam urutan mushaf Al-Quran. Kita baca ayatnya surah Al-Lail ini ada 21 ayat. Kita baca dulu sampai ayat yang ke-7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal-laili iza yaghsha wan nahari iza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kata Allah, demi malam apabila telah menutupi. Jadi yaghsha itu artinya menutupi ya, gelap. Demi malam apabila telah ya, gelap atau menutupi. Demi siang apabila telah terbuka atau terang. Dan demi penciptaan Allah laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usahamu memang beraneka ragam atau bermacam-macam. Adapun orang yang memberi dan bertakwa dan membenarkan dengan balasan yang paling baik, maka akan dimudahkan dia menuju kemudahan. Nah, itu artinya sampai ayat yang ke-7 surat Al-Lail. Jadi kata Allah di sini, Allah bersumpah demi malam, demi siang, dan demi manusia, laki-laki perempuan. Ya. Pertama, kata Allah demi malam apabila telah gelap. Yaghsha itu arti harfiahnya Bapak Ibu adalah tertutup. Ya. Jadi yaghsha itu artinya tertutup. Karena itu
Ya, sesuatu yang menutupi disebut ghisyawah. Ada dalam surat Al-Baqarah ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ya wa ala absarihim ghisyawah. Ghisyawah itu bentuk masdar daripada yaghsha. Dikunci hatinya, dikunci pendengarannya, dan ditutup pandangannya. Ghisyawah namanya ya. Jadi ghasyiyah ya, yaghsha itu artinya menutup. Itu kenapa nanti di hari kiamat di padang mahsyar kata Allah wujuhu yauma izin ya khasyiah gitu ya. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Ghasyiyah itu diartikan kiamat. Ya, kenapa ya diartikan kiamat ghasyiyah? Karena ketika kiamat datang akal manusia tertutup. Gitu. Di surah Al-Had Allah menyebutkan di ayat yang ke-1-2-nya wa taran nasa sukara. Engkau lihat manusia ketika goncangan kiamat itu mabuk. Mabuk. Tapi mereka tidak mabuk, tapi seperti orang mabuk. Orang mabuk bagaimana Bapak Ibu? Akalnya tertutup, gitu ya. Akalnya tertutup. Makanya disebut hari kiamat itu ghasyiyah. Karena dia menutupi akal. Panik manusia ketika goncang itu panik. Coba dulu ketika goncang gempa 2009, ada katanya orang keluar kamar mandi itu lari keluar tidak pakai baju. Ya Pak? Karena akalnya tidak berguna lagi ketika goncangan itu. Sehingga dia lari keluar rumah itu tidak pakai baju. Ada malah yang pakai pakaian minim sekali ya. Karena dia tidak memikirkan lagi hal-hal yang normal. Ketika itu akalnya sudah tertutup. Itu kenapa hari kiamat disebut ghasyiyah. Ya. Ghasyiyah itu artinya tertutup. Itu kenapa malam itu disebut yaghsha. Karena malam itu terjadi karena ada yang menutupinya. Nah, inilah yang menjadi dasar bumi ini bulat, Pak. Karena ketika malam di sini, di sebaliknya siang, yang di tempat siang ini menutupi yang ini. Sehingga ketika kita tertutup, dia menjadi gelap yang di sini. Itu kenapa walaili iza yaghsha. Demi malam apabila telah gelap, yang diartikan tertutup, yang tertutup itu gelap. Makanya orang mabuk gelap juga karena akalnya tertutup. Makanya disebut ghasyiyah tadi. Ya. Itu kenapa di malam hari kita tidak boleh membuka rumah. Tutup. Karena malam itu disebut yaghsha. Itu makanya kata Nabi, bila malam telah datang, maka tutup semua pintumu, tutup semua bejanamu. Jadi bejana di rumah, tempat-tempat penampungan air, tempat-tempat makan, tutup. Karena malam itu yaghsha. Semua harus ditutup. Itu kenapa malam disebut libas. Ya, wa ja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam itu libas pakaian. Apa fungsi pakaian? Menutupi. Itu makanya dulu ibu anak gadi maghrib pun nak pulang dicari. Kenapa? Karena semua harus tertutup lagi. Tak boleh lagi terbuka keluar. Pintu pun ditutup. Ini makin malam makin dibuka kafe. Makin dibuka itu tempat-tempat hiburan. Padahal Allah suruh tutup. Yaghsha. Makanya Pak Ibu, ya Allahu alam ya, saya ini kalau jadi wali kota tidak mungkin terjadi kayaknya Pak ya. Andai, kan andai Pak ya. Andai jadi wali kota Pak ya. Maka saya akan ambil kebijakan semua mall ya ditutup setelah salat Isya. Ya. Jadi mall-mall hanya boleh buka ya sampai Isya saja. Tempat hiburan juga begitu. Ya, yang selain Isya. Kenapa? Allah suruh tutup. Walaili iza yaghsha.
Kalau malam sudah datang, tutup semua. Tutup. Karena malam itu untuk kita menutup diri. Makanya disebut libas. Ya. Itulah. Semuanya ditutup. Malam-malam itu tidak ada lagi aktivitas. Itu kenapa Nabi itu dalam hadis yang sahih Bapak Ibu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu ayyatahaddasa ba'da salatil isya. Adalah Rasulullah itu benci berbicara setelah salat Isya. Jadi setelah salat Isya itu Nabi benci berbicara. Benci bercerita-cerita. Kenapa? Harus menutup diri lagi. Habis Isya ambil selimut tidur. Nanti bangun jam 1 salat subuh bangun. Awak sudah Isya pakai lapau, pakai monta apa? Pakai main domino okay? Sampai jam 1, jam 2. Itulah hidup kita ni makanya kacau Pak. Kita tak ikuti tuntunan Al-Quran. Al-Quran sudah kasih tunjuk, kalau sudah malam, tutuplah pintumu lagi. Tutuplah dirimu lagi. Jangan dibuka juga semua. Tutup. Maka zaman sesuk, orang di kampung hidupnya baik-baik Pak. Karena sudah Isya, orang bila lok lah. Ya tak? Lampu tak ada. Ya tak? TV tak ada. HP tak ada. tu maka banyak-banyak anak orang zaman dulu tu. Iyalah. Karena hiburan tak ada lah. Ya tu. Kini tak pulang apa lah main HP sampai jam 2 balik. Ibu main HP sampai jam 2 balik. Lupanya pasal punya orang rumah Pak. Ya tu maka anak orang ketik-ketik gini. Ya itu tu Pak. Jadi kata Allah kalau malam sudah datang yarsha. Semua harus ditutup. Jadi apa-apa yang berlapau, yang berkadai, tutup lapau tu sudah Isya tu lah. Ini maka orang datang je Pak, dia apa buka je kadai apa tu. Tu datang je orang. Jalan ditutup tu. Tak datang orang itu. Tutup je lah. Saya tak tahu Pak sampai sekarang ya. Tapi setahu saya, apa Aceh tu tutup malam tu Pak, apa ya kadai beliau nak. Bila setahu kamu dulu sampai maghrib saya menggali tu Pak. Ya tak? Pak Aceh tak Pak? Kau dah kan gali, beliau kan gali yang bisa laku sampai tengah malam tu. Belum puasa buka. Ya tapi begitulah harusnya kita ini. Kalau sudah malam sudahlah, tutuplah. Nya kok ramai orang di luar tu Bapak Ibu, kerana banyak yang dibuka malam kau. Justru kadang-kadang makin malam makin ramai orang. Itu yang anehnya. Ya pengaruh teknologi, mungkin pengaruh lampu, listrik, penerang, ditambah lagi tempat-tempat hiburan. Tapi begitu tuntunan Allah ya. Jadi walaili iza yarsha. Malam bila sudah datang, maka tutuplah. Tutup rumahmu, tutup bejanamu, tutup pintumu, ya tutup dirimu, sudah. Bahkan mau tahu-tahu pun jangan. Makanya diceritakan tadi Nabi benci bercerita setelah salat Isya. Itu begitu kata Allah ya. Wan nahari iza tajalla, demi siang apabila telah terbuka. Tajalla itu artinya terbuka, jalla itu artinya terbuka, sehingga diartikan terang. Karena sesuatu yang terbuka itu pasti terang. Yang tertutup dia gelap. Jadi kalau siang, bukalah. Buka pintu, buka kadai, buka semua. Karena siang itu tempat kita mencari rezeki. Ya. Makanya kata Allah, wallahu yatawaffakum billail. Allah telah mematikanmu di malam hari. Jadi malam hari itu kita mati. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari. Di siang hari engkau berjalanlah ke sana kemari kata Allah. Ada orang tak balik Pak, siangnya berjalan, malamnya lalu. Ada orang cerita hidupnya Pak. Ada siangnya lalu, malamnya berjalan. Itu yang aneh manusia tu Pak. Iya tu. Itu musang ya. Kalau malamnya jago Pak jalannya. Siangnya lalu. Kata Allah wa ya'lamu ma jarahtum bil nahari. Siang itu terbuka. Maka kadai buka lah siang, ya toh. Rumah buka siang, ya toh. Aktivitas dibuka semua siang. Tu maka siang ko dia lagi cahaya. Kalau tujuan nak cahaya ko supaya bisa berjalan kan kamari.
Maka malam dikalamkan supaya berjalan je lain. Tu. Nah, itu aturan Allah begitu tu. Kan sudah indah diatur Bapak Ibu. Ya. Nah, kita aja yang melawan aturan Allah. Itu makanya kini kok banyak penyakit dan stroke lah, dan macam-macam lah. Kenapa? Kita tidak patuh dengan sunnah Allah. Dengan hukum-hukum Allah tidak kita patuhi. Kalau cari mall-mall tu jam berapa tutup tu jam 11. Jam berapa pegawai keluar jam 2 jam berapa pulang jam 2 lewat, jam berapa tiba rumah jam 1, jam berapa lalu jam 2, jam berapa jago jam 11 lu esok. Ada 24 jam malah buka ya. Itulah. Itu rezeki kita ini tidak akan bertukar Bapak Ibu. Tidak akan bertambah dan berkurang sesuai kadar yang ada di langit. Nanti baca surah Az-Zariyat ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit Allah sudah catatkan jumlah rezeki kita. Jumlah tidak akan bertambah, tidak akan berkurang sesuai takdir. Kita bekerja hanya mencari pahala dari Allah, bukan menentukan jumlah. Maka begitu perintah Allah datang, malam tutup. Siang bekerja. Bekerja hanya sebab mencari rezeki, bukan menentukan jumlah rezeki. Gitu, orang beriman itu begitu hidupnya, Pak. Ya. Lalu kata Allah, wa ma khalaqa dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki perempuan. Jadi memang Allah mendahulukan az-zakar, baru al-unsa, menunjukkan kami ini memang ya lebih dahulu dari ibu. Makanya Adam diciptakan lebih dulu. Dalam segala hal kami harus lebih dulu. Kalau berjalan kami di depan ibu. Ibu tidak boleh di depan kami ya. Aturannya begitu. Ya, apa-apa harus paham begitu. Kalau ibu berjalan apa maju. Ya, gas, ibu rem. Nah, supaya kami di depan. Maka kami disebut ya pemimpin ya. Karena kami ini di depan. Makanya laki-laki itu disebut dengan ya kawam ya, yang berdiri di depan. Maka kami ini memang tidak bisa sama dengan ibu-ibu. Yang ibu tuntut sama. Hak-hak ibu tetap kami berikan, tapi menuntut sama itu tidak boleh. Allah saja mendahulukan kami dari ibu. Wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Biasanya dalam kaidah ilmu bahasa yang disebutkan dahulu itu maknanya afdaliyah. Disebutkan dahulu itu afdal. Allah menyebutkan malaikat Jibril wa Mikala. Jibril baru Mikail. Kenapa Jibril lebih dulu? Karena dia pemimpin para malaikat. Itu ya. Jadi kalau disebutkan sesuatu lebih dulu itu menunjukkan makna afdaliyah, keutamaan, ahamiyah. Kami disebutkan lebih dulu dari ibu-ibu karena kami memang lebih utama. Makanya kata Allah, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Laki-laki diberikan oleh Allah kelebihan yang tidak diberikan kepada perempuan. Kami banyak kelebihan kami ibu. Fisik kami kuat. Suara kami kare. Angok kami kare. Ya, kapalo kami kare. Itu karuh kare aja Pak. Kalau ibu-ibu lunak, badan lunak, suara lunak, pembawaan lunak, perasaan lunak, ya tak begitu? Nah, karena ibu diciptakan dari tulang rawan, min dila. Kami diciptakan dari batu bata, min salsalin kal fakhar. Maka kami dari batu bata, maka kare. Itu maka kami kok tak bisa buat agi tahu lo, tak bisa aja buat agi tahu lo kami lah, tak katerima lo. Ya, misalnya Pak mbak oto, itu ke cibuk Pak. Kamari wak lalu orang beralik siko. Pakai siapa? Duduk selesai tu. Dah ada jadinya. Macet oto ko tak bisa jalan lah. Yo macet. Ancai ibu jangan mengecek je lah. Kau mengecek je ibu. Tak lah dikecek anda deh kecek ibu. Pakai siapa? Turunlah kau lah mamak saya mah. Dah itu ya. Karena kami kok kari kapalo. Itu. Karena kami kok kari kapalo. Ya begitulah bapak-bapak karakternya. Karena dia diciptakan dari batu bata. Memang batu bata tu kare. Makanya suara kami kare ibu. Ya toh. Kalau ada apa-apa nak kare loh, itu nak dari batu bata lah tu. Ya toh. Atau batu bata yang dimasak itu. Ya, kalau ada apa-apa nak karenya tu. Atau melambai-lambai saja pak kau. Nah, itu ndak dari batu bata lah tu. Nah ibu-ibu ndak dari batu bata lah, kok sama-sama dari batu bata. Cakap tadi apa? Ya tu. Gak kare kecik apa di rumah. Cik ibu kan. Untung ibu dari
tulang rawan, sehingga ibu kalau berang kami ibu menangi. Nah, itu rahasianya itu tuh Pak. Jadi Allah menyebutkan kami dahulu itu karena memang kami didahulukan dari ibu-ibu dalam segala hal. Termasuk masuk surga nanti juga. Masuk surga nanti kami dahulu juga dari ibu-ibu tuh. Makanya ibu ikut surga kami nanti. Ya, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Nanti manusia dipanggil masuk surga dengan imamnya masing-masing. Imam ibu siapa? Ya suami ibu. Kalau suami ibu udah masuk surga, berarti ibu ke surga surang. Itu. Tapi nanti ya biasanya bapak tuh masuk surga karena amalnya lebih banyak. Karena bapak tidak ada haidnya, tidak ada hamilnya, tidak ada melahirkannya, tidak ada menyusuinya. Kami ibadah kami sejak balik full. Ibu tidak ada haidnya, ada hamilnya, ada melahirkannya. Ibadah ibu banyak yang terpotong-potong. Makanya ibu masuk surga diikutkan dengan surga kami. Karena kami pemimpin, bawahan ikut kami. Ya selama ibu lahir patuh. Itu saja. Tapi kalau melawan-lawan itu tidak loh. Lawan-lawan saya kan. Besok apa lah disuruh ke surga. Apa suruh apa fulan masuk surga lah itu. Firdaus. Oke cik ibu, ampuh apa? Oke cik apa? Kau pahlawan kadang urus surang. Itu maka ibu-ibu kau tak boleh melawan-lawan ke kami ya. Patuh-patuh saja lah. Karena kami ini akan membawa ibu nanti ke surga. Nah, jadi itu alasannya kenapa az-zakar selalu dahulu dari unsa. Karena Allah sudah sebutkan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah telah melebihkan laki-laki daripada perempuan dalam banyak itu. Kenapa kata Nabi? Laki-laki diciptakan dengan 99 akal. Satu nafsu. Ibu-ibu 99 nafsu. Satu akal. Gitu. Jadi ibu-ibu kok pak akalnya cie. Ya kan? Nafsunya 99. Maksud nafsu itu kehendak. Ya, keinginan. Makanya kehendak ibu kok tak sudah-sudah loh Pak. Mati sudah kehendak alai. Ya. Yang? Oh, enggak ada Pak. Yang ada hanya laki-laki perempuan. Allah sudah sebut. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Yang ada hanya dua. Kalau enggak zakar, unsa. Oh, yang dua tu enggak tu penyimpangan perilaku. Enggak ada Allah menciptakan jenis kelaminnya dua, ganda tapi seimbang. Enggak ada. Pasti ada yang dominan. Nah, yang dominan itulah yang dipakai sebagai hukum. Mana kelaminnya yang aktif, hukumnya di situ. Kalau yang laki-laki yang aktif, walaupun ada kelamin perempuan dia punya, yang aktif laki-laki berarti dia laki-laki. Kalau yang aktif perempuan, berarti dia perempuan. Yang dua-duanya aktif tidak ada. Sehari produksi, sehari laki-laki. Itu tidak ada tu Pak. Karena Allah hanya menciptakan dua jenis. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Allah menciptakan dua saja jenisnya, laki atau perempuan. Di antara itu tidak ada sebetulnya. Kalaupun ada itu hanya penyimpangan. Ada mungkin penyimpangan genetik, tapi tetap ada dominan yang dengan itu dia dihukum. Maka kalau ada laki-laki mengubah dirinya jadi perempuan lewat medis, kalau mati tetap dilaksanakan jenazahnya seperti laki-laki. Kan ada tu Pak misalnya. Ada laki-laki dia awalnya lalu dia mengubah ya gendernya. Diubahnya kelaminnya dengan kelamin perempuan Pak. Kalau mati tetap tidak boleh disentuh oleh perempuan. Laki-laki yang memandikan walaupun dia punya kelamin perempuan. Karena berlaku hukum dia lahir. Hukum dia lahir itu laki-laki. Betul Pak? Tak boleh. Walaupun diubah kemudian itu tidak mengubah status ya. Tidak mengubah status kelamin dia. Maka dia dihukum dengan kelamin ketika dia dilahirkan. Nah, karena kata Allah begitu, hanya dua pilihannya, az-zakar atau unsa. Nah, dan itu dua ciptaan Allah. Dan itu rahasianya dari ibu ya. Kenapa kami diciptakan, kami disebutkan Allah lebih dulu dari ibu-ibu. Penciptaan kami lebih dulu.
apa namanya itu, keberadaan kami juga harus lebih didahulukan dibanding ibu-ibu. Itu kenapa ibu-ibu tidak boleh jadi saksi. Kalau ada terjadi perkara, maka perempuan tidak boleh jadi saksi dan tidak diterima saksinya. Saksi hanya 2 laki-laki. Ibu-ibu tidak boleh jadi saksi. Makanya saksi perkara adik Rambo itu tidak boleh perempuan tu. Nah, harus laki-laki. Kenapa perempuan tidak boleh jadi saksi? Perempuan kok pikirannya labil, gampang digertak, gampang ditakut-takuti. Kesaksiannya bisa diubah-ubah oleh yang lain, gampang diintimidasi. Nah, itu kenapa perempuan di samping akalnya dikit. Akal perempuan ini dikit. Kalau laki-laki dia menjadi saksi. Kalau tidak ada saksi laki-laki, boleh 1 orang laki-laki. Tapi pengganti yang 1 tadi 2 perempuan. Jadi laki-laki 2 orang, kalau tidak ada 1 orang laki-laki, pengganti yang 1 ini 2 perempuan. Tapi perempuan semua tidak boleh. Ini buktinya kami ini lebih didahulukan Allah dibanding ibu-ibu. Makanya sebutannya wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Apa jawaban sumpah? Jadi tadi Allah bersumpah ya, qasam namanya, wal laili wan nahari wa ma khalaqaz zakara wal unsa, itu sumpah. Allah bersumpah. Setiap sumpah itu harus ada jawabnya. Jadi innaka laminal mursalin ya, itu jawabannya. Setiap sumpah itu ada jawabannya. Maka jawabannya inna sa'yakum lasyatta. Demi malam, demi siang, demi laki perempuan, sesungguhnya usahamu, perbuatanmu, amalmu, aktivitasmu lasyatta, sungguh beragam. Lasyatta ini, sa'yakum ini bisa macam-macam pengertiannya. 1, usaha kita di dunia ini tidak sama apa ibu? Ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara, ada yang semuanya ya, itu keragaman agar ke dunia ini seimbang. Bayangkan Pak, kalau semua orang jadi pedagang, masih ada yang balik lah. Ya, Pak. Kalau semua orang jadi dokter, makanya kata Nabi Yakub kepada anaknya, jangan kalian masuk dari 1 pintu, tapi masuklah dari abwab mutafarriqah, masuklah dari beragam pintu. Anak bapak ibu, jangan semuanya jadi ustaz, bukan tak baik. Ada yang jadi ustaz, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dokter, ada yang jadi hakim. Ya harusnya begitu. Ya kalau jadi ustaz semua bagus, tapi tidak mesti. Kata Nabi Yakub, jangan masuk dari 1 pintu kepada anak-anaknya. Semua pintu kalian masuki. Artinya Bapak Ibu, dunia ini akan harmoni, akan seimbang kalau kita beragam-ragam. Tapi saling menopang. Coba bayangkan Pak, kalau sadonya orang jadi ustaz, siapa yang bangun masjid? Ustaz tak pandai, tak ada piti tu Pak. Ustaz modeko pandainya. Kalau ustaz membangun masjid, meletakkan batu pertama langsung terakhir. Tak tagak masjid tu Pak. Ya, tak ada pitinya lah. Siapa yang bangun masjid? Pengusaha. Tu cari masjid Al-Hakim, tagak langsung kan? Mujahidin, Baitur Rahmah. Siapa yang bangun tu Pak? Pengusaha. Ustaz tinggal mengisi jamaah di situ. Baru agama jadi hebat. Dan kita masuk surga lewat pintu beragam, makanya pintu surga ada 1. Yang berdagang dia masuk surga dengan pintu berdagangnya. Yang guru dan dosen dia masuk surga dari mengajarnya. Ya. Yang dokter dia masuk surga dengan mengobati orang-orang sakit. Yang perawat juga begitu. Semua orang masuk surga dengan pintunya masing-masing. Nilainya sama di sisi Allah. Makanya ada sahabat ndak ahli Quran, ndak ahli tahajud, ndak salat berjamaah, pagi masuk hutan, pulang sore, membawa kayu dari hutan sampai tangannya melepuh kerana mengayunkan kapak setiap hari.
Ketika bersalaman dengan Nabi, dicium tangannya oleh Nabi. Kata Nabi, inilah tangannya penduduk sorga. Bapak yang pergi ke pasar, pergi menggali itu, jangan bapak anggap itu tidak jalan sorga. Itu jalan sorga. Kalau niat bapak ibu melaksanakan perintah Allah demi mencarikan kehidupan untuk anak-anak dan istri. Karena kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullah. Tidak ada satupun perintah Allah kecuali itu adalah ibadah. Bekerja perintah Allah tak? Perintah Allah, i'malu ala makanatikum, kata Allah. Bekerjalah kalian. Karena perintah itu bekerja, yang bekerja itu masuk surga. Maka tukang sampah itu, Ibu, Masya Allah, boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada ahli tahajud. Dia jadi, Pak. Saya pernah ceramah, Ibu ya, di depan pemungut sampah sekota Padang. Di Masjid Mujahidin yang di dekat Makam Pahlawan. Ramai, Pak. Ya, pemungut sampah sekota Padang lah. Dan setelah dicek, itu Pak Ibu ya, karena itu kajian rutin, itu yang tukang-tukang sampah di kota Padang ini Pak Ibu, lebih 80% Al-Qurannya tidak beres, baca Quran tidak. Maka itu dibenahi. Bahkan bacaan salat pun banyak yang tidak tahu. Maka saya katakan ke mereka, bapak-bapak itu, bapak-bapak, yang penting bapak datang waktu salat, 5 waktu salat. Apa yang bapak hafal baca saja dalam salat itu. Jangan paksakan. Pokoknya salat 5 waktu, lebih dari itu apa pungut sampah setiap hari. Apa masuk surga lewat pintu pemungutan sampah. Saya pergi subuh itu jam hampir dah turun di rumah tu Pak Ibu ya. Tiuk subuh. Di jalan ke Pak Ibu nembok subuh diambu di jalan raya tu kamambo kamadok lah di Padang ke tukang-tukang sampah, Pak. Bapak Ibu tidur nyenyak, dia bangun memungut sampah kita. Lebih hebat dari sujudnya orang-orang tahajud itu. Karena kalau Bapak Ibu tahajud untuk sendiri, dia memungut sampah untuk banyak orang. Hebat mana amal dia dari kita? Hebat dia, Pak. Dia memungut sampah demi kenyamanan orang banyak. Ibu tahajud untuk kesenangan sendiri, untuk kebahagiaan sendiri. Maka di mata Allah boleh jadi mereka yang tengah malam memungut sampah sampai pagi itu lebih hebat dari tahajud semalaman para ahli tahajud. Karena Allah sudah mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Usahamu memang tidak akan pernah sama, kata Allah. Bayangkan kalau tidak ada orang yang mau menjadi pemungut sampah. Urus sampah awak sorang-sorang. Kacau, Pak. Beruntunglah ada orang yang bersedia menjadi pemungut sampah. Itu rahasianya Allah tidak menyamakan kita. Tidak semuanya sama, Pak. Diragam-ragamkan oleh Allah. Supaya dunia ini berjalan secara seimbang. Ya. Kalau tidak ada orang menggali buah, pasal menanam buah sadonya, Pak. Ya, Pak. Menanam lama tu, Pak. Kalau tidak ada orang nak jadi munamu jadi nelayan, Pak. Pailah Pak kata ngelawi tu, yuk apa cik? Jadi jangan dianggap remeh tu, Pak. Nah, ikan ya tu. Cuma Pak tangkuk ikan ngelawi tu. Untung ada yang mau jadi nelayan. Ya senang kita. Dan pahala mereka ke laut itu tidak kalah hebatnya dari orang yang tahajud malam-malam tu, Pak. Asalkan dia ikhlas karena Allah menyalakan perintah Allah. Itu di tengah lawi, coba bayangkan, Pak. Semalaman di tengah lawi tak lalu loh, Pak. Hujan badai mereka. Apa ada lebih hebat ibadahnya dari kita tu, Pak? Yang zikir-zikir di masjid. Lebih hebat tu, Pak. Kalau dia melaksanakannya karena Allah. Makanya kata Allah, usahamu lasyatta. Allah ciptakan ragam-ragam. Kalau tidak ada orang nemu jadi petani, coba tanam seorang padi. Yalah, pekerjaan seorang. Kalau tidak ada nemu orang menggali pipa PDAM. Ya, Pak. Baca doanya Pak Abiyayi di gunung selang kemari. Tidak susah, Pak. Semuanya jadi lahan ibadah. Itu maksud pertama dari syatta. Inna sa'yakum lasyatta. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap remeh profesi orang lain. Karena Allah tidak melihat profesi itu berbeda kecuali hanya karena keikhlasannya karena Allah. Jangan Bapak Ibu kira dosen itu, gubernur itu lebih hebat dari tukang sapu cleaning service. Belum tentu.
Boleh jadi di mata Allah tukang sapu itu lebih mulia. Kalau dia ikhlas mengerjakan karena Allah. Nah, maksud kedua, inna sa'yakum lasatta itu artinya memang manusia ini tidak sama ibu amalnya. Ada yang taat seperti kita ini, Pak. Alhamdulillah ya. Tapi ada yang di meja domino kini kok, Pak. Yakin tak ada Pak, kini ada Pak sedang nokok-nokok meja kini kok. Aduh, Pak. Ya. Tahu ndaknya ada pengajian di masjid, Pak? Tahu. Tapi mangannya ke situ satta. Memang amal kita tidak sama. Karena itu jangan Bapak Ibu merasa bangga dengan ketaatan kita. Karena boleh jadi akan terbalik pada waktunya. Kita yang taat yang ke sana, dia yang ke sana yang ke sini. Dan kita mati di tempat yang berbeda. Kita yang puluhan tahun taat di sini, matinya di sana. Mereka yang puluhan tahun di sana, matinya di sini, Pak. Bisa jadi Allah ganti itu, Pak. Makanya yang taat jangan bangga dengan ketaatan, yang maksiat jangan putus asa di rahmat Allah. Karena Allah yang menjadikan usaha kita ragam-ragam, kata Allah. Inna sa'yakum lasatta. Nanti Bapak Ibu kalau baca di surat apa ya? Kata Allah, "Lau syaa rabbuka", ini Bapak Ibu baca di surat Yunus ya, surat Yunus ayat 99. "Lau syaa rabbuka", kalau Allah ingin, la amana man fil ardi kulluhum jami'an, semua orang di muka bumi ini akan beriman dan taat. Kalau Allah ingin. Kalau Allah menghendaki, semua penduduk bumi ini akan beriman dan taat seperti kita nih, Pak. Tapi Allah tidak ingin. Kenapa? Ya dengan begitu kita tahu yang baik. Kalau tidak ada orang jahat, dari mana kita tahu kebaikan? Dari dia lah kita tahu baik. Bahkan kejahatan dia tu menjadi kebaikan bagi kita. Ibu bapak kurang bersedekah. Dia ada menciluk, dia ada penciluk, lama kok bersedekah agak banyak. Ya, Pak. Kalau tidak diciluk orang, muibu saja, Pak. Hanya ciluk onda le, Pak. Mual juta. Untung ada penciluk. Dak kadang sedekah, Pak. Kalau tidak ciluk, dak katalog sebanyak tu sedekah kau apa lo, Pak? Sukarela. Nah, kejahatan untuk dia betul Allah catat sebagai kejahatan dia, tapi kejahatan dia tu kebaikan kita. Tak begitu? Ibu dikasari orang, dimaki-maki orang, itu kejahatan dia, amal dia jahat. Tapi kejahatan dia tu jadi kebaikan ibu. Dengan ibu dicaci maki itu, maka dosa ibu diangkut ke dia atau amal dia yang ditransfer ke ibu. Tak kebaikan bagi kita tu. Allah sengaja menciptakan ada keragaman. Jadi jangan paksa semua orang ini beriman. Tidak. Maka tugas kita hanya menyampaikan, Pak. Tugas saya menyampaikan. Tidak lebih dari itu. Tidak masa. Tidak ada masa. Fazakir innama anta muzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau sampaikan saja yang perlu kau sampaikan. Dan engkau tidak berhak memaksa dia. Kalau dia patuh, alhamdulillah. Kalau dia ikut, alhamdulillah. Tidak. Selesai tugas kita sampai di situ. Inna sa'yakum lasatta, itu kuncinya. Memang Allah tidak menginginkan kita seragam. Tidak Allah inginkan kita seragam. Ya. Karena Allah memang menciptakan kita dengan keragaman. Termasuk keragaman dalam keimanan. Keragaman dalam hidayah. Itu kenapa orang yang dapat hidayah itu kata Allah, wazadahum hudan. Orang yang sudah mendapat hidayah pun di level hidayahnya tidak sama. Itu kenapa kita minta hidayah tiap hari itu. Ihdinas siratal mustaqim. Padahal kita sudah salat. Apakah orang salat dah dapat hidayah? Pasti dia dapat hidayah. Kenapa minta hidayah? Karena hidayah pun beragam-ragam pula ternyata. Tadi, ada yang datang sebelum azan. Ada yang datang sudah azan. Ada yang datang lah ikamat. Ada yang datang lah sarakaat. Ya tak? Semua dapat hidayah. Cuman ragam hidayahnya ada. Levelnya, tidak sama. Yang datang tadi semua alhamdulillah berjamaah. Ada yang sudah assalamualaikum langsung kabur. Ada nak? Ada, Pak. Ada yang berzikir dulu, Pak. Habis berzikir langsung kabur. Ada yang berzikir berdoa, habis berdoa kabur. Ada yang berzikir berdoa salat sunat, kabur.
Ada yang dengar ceramah. Sama enggak ya ibadah? Enggak sama, Pak. Beragam tuh hidayahnya tuh. Yang mendengar ceramah pun enggak sama, Pak. Ada yang tagak kepala dari awal, Pak. Ada yang terkulai dari awal tuh. Kan enggak sama tuh, Pak. Ya tuh. Sama enggak dengan kepala tagak kepala terkulai, Bu? Ya enggak sama lah. Ya tuh. Itu namanya satta. Memang begitu, Pak. Maka jangan paksa orang seragam. Sudahlah. Ya. Jadi ini, Bu. Saya ini, sesaleh-salehnya saya, sehebat-hebatnya saya, pasti banyak pembenci saya. Ya enggak? Pasti itu. Tapi banyak yang suka dengan saya. Iya. Itu sattah. Jangan Bapak Ibu berharap semua orang suka dengan kita. Itu enggak dunia itu, Pak. Ustaz Abdul Samad itu sebanyak yang suka dia, sebanyak itu pula yang benci dia. Ya, Pak. Sebut saja. Habib Rizik, sebanyak yang suka, sebanyak yang benci. Pak Jokowi sama. Ada yang benci, ada yang suka. Itu namanya inna sa'yakum lasatta. Allah tak akan menyamakan orang di muka bumi ini, Pak. Walaupun baik, dia tetap pandangan orang tak sama tentang dia. Dan kita tidak boleh kecewa. Kalau ada orang tak suka dengan kita, itulah kita paham inna sa'yakum lasatta. Biarlah orang tak suka dengan kita, yang penting kita udah baik, berusaha jadi baik. Kalau membuat orang semua suka, mustahil, Pak. Nabi Muhammad kurang baik apa? Adakah manusia yang sesaleh Nabi Muhammad? Tidak ada, Pak. Ada tak yang benci Nabi? Oh, lebih banyak yang benci pada yang suka malah. Ketika di Makkah itu 100 orang cuma yang suka Nabi itu yang beriman. Yang banyak yang tak beriman, terlalu banyak untuk disebut. Tapi apakah Nabi kecewa? Ya tidaklah. Karena tugasnya begitu kata Allah. Engkau fazakir inna fa'ati zikra. Kalau berguna bagi mereka kau ingatkan, enggak apa-apa, hijrah, pindah. Nah, jadi jangan ibu-ibu kecewa kalau tidak dihargai orang. Karena begitulah dunia. Orang ini akan beragam, Pak, pandangannya tentang kita. Itu sunatullah saja tuh, Pak. Kalau apa ingin nanti orang setuju jawab sadonya di sorga. Di surga tu Pak orang yo cuy pinipin je, Pak. Mengecek surang betul kecil yang lain, Pak. Mengecek surang lain betul. Itu surga tu, Pak. Ya. Ndak ada orang di surga tu, Pak, gadang otang mana ndak ada tu, Pak. Ndak ada, Pak. Iyalah, surga tu tempat kita akur. Makanya namanya Darussalam, kampung kedamaian, karena tidak ada pertengkaran. Tidak ada perbedaan, tidak ada permusuhan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Begitu dia masuk surga, permusuhan, kebencian, dendam semua dicabut oleh Allah. Yang ada hanya persaudaraan, kekompakan, persamaan. Tidak ada lagi perbedaan. Di surga tu orang lah sayu sesadonya, Pak. Masya Allah. Cik mengecek, cik menjawab, cik mengecek, cik bertanya, cik begitu saja tanpa ada perbantahan. Di dunia aja pengurus sasantiang pengurus pasti banyak kecek di belakang. Tapi pengurus dan kok cikur nak jadi pengurus itu gagal lah, Pak, nama itu. Manggoknya, Pak, pengurus kok. Lah cikur program indak aja ne batu adinya lah. Itu apa lupa itu inna sa'yakum lasatta tadi. Ada mengundurkan diri, Pak, di pengurus. Angkit merah putih, dah tanduk lah. Ya kan? Iya. Ya, karena begitu. Jangan Bapak Ibu harap semua orang setuju dengan kita. Mustahil itu. Mustahil. Karena satta tadi. Ya, satta namanya. Jangankan kita, Pak, anak-anak kita pun tidak sama. Tidak sama, Pak. Anak 5, Pak, tidak sama panganan itu, Pak, tidak sama pikirannya begitu tu. Ya, ya. Makanya anak-anak tu tidak bisa pasal sama jawab lah, Pak. Ayah dulu, itu tidak bisa lah tu, Pak. Ya, jangan kecet ayah dulu kayaknya. Ini lah, itu dah beda jawab. Syatta, ini tu tidak sama jawab, beda. Maka kesamaannya jawab, Pak. Contoh apa angtua itu tidak bisa lah tu, Pak. Dia bukan bapaknya. Dia tu baru lagi makhluknya, la syatta lagi.
ragam lagi dia. Tak boleh dipasung. Bahwa kita kasih tunjuk, iya. Kasih nasihat, iya. Mengarahkan, iya. Tapi memaksa dia seperti ini, tak bisa. Kenapa? Inna sa'yakum lasyatta. Allah menciptakan dengan masing-masing punya diferensiasi, punya perbedaan. Ini kadang-kadang orang lupa nih Pak. Ya. Allah kalau ingin tadi, ya, bisa menjadikan semua orang taat, menjadi beriman. Tapi Allah tidak menginginkan itu terjadi. Nah, itu maksudnya inna sa'yakum lasyatta. Ya. Itu makanya ada ayat ya. Apa di surat Al-Zilzalah itu? Ya, ashtata liyurau amalum, apa Ustaz ayatnya? Ya, wa iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Ashtata itu dikata syatta itu. Pada hari itu manusia dibangkitkan dari kuburnya dalam bentuk yang beragam-ragam. Tak sama bentuk oleh Pak. Ashtata. Bentuk kita beragam liyurau a'malahum, sesuai amal mereka di dunia.